Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Mankala diambil dari bahasa Arab. Man yang berarti siapa, dan kala adalah waktu. Waktu terdiri dari 3 bagian: masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Mankala bisa diartikan siapa waktu, siapa pemilik waktu, apa itu waktu. Perjalanan untuk mengikuti kerentanan dari Sang Pencipta. Berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Telem di hadirin sieun, tinggal di hadirin sieun. Sangkan pada waktu mandi. 3 bagian waktu ini kita bisa pelajari seperti busur panah. Makin ditarik ke belakang anak panahnya, mengenal masa lalu. Makin tepat dan cepat kita mencapai target di masa depan. Kanjeng Sunan Kalijogo berpesan dalam lirik-lirik ini, mumpung padang rembulani, mumpung jembar galawani, mumpung kita dikasih kesempatan, kesehatan, dan kemampuan. Pada saatnya kita untuk bergerak, berproses dalam perjalanan waktu, menampaki ruang-ruang kehidupan, berjalan melangkah menuju ruang yang berbeda, berjalan menghargai proses, menggapai manusia mulia. Waktu dan ruang, manusia mulia, dan Sang Pencipta. Eling dan waspada. Mankala Nusantara, karena kita berbudaya. Saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah VOC dan kolonialisme Belanda di Indonesia, di Nusantara ini. Jadi VOC itu pertama kali datang ke Indonesia itu pada tahun 1595 dengan 4 buah kapal 250 awak yang dipimpin oleh kolonialis De Houtman bersaudara. Pertama menjajah itu Banten, Jawa, ke timur sedikit, lalu ke Sumatera. Habis itu pada tahun 1600-an C.P. Kuhn yang terkenal itu berhasil membuat gudang di Sunda Kelapa, lalu membuat benteng dan mengubah nama Jayakarta atau Sunda Kelapa menjadi Batavia. Dulunya itu namanya Sunda Kelapa, lalu Jayakarta, di situ Batavia. Itu pada tahun 1619 C.P. Kuhn itu mendirikan benteng. Dan kelanjutannya dari itu Sultan Agung menyerang Batavia, menyerang C.P. Kuhn itu pada tahun 1628 dan 1629. Dan ceritanya secara mendadak C.P. Kuhn meninggal dunia itu pada tahun 1629 dan setelah penyerangan yang kedua. Oke, itu ya Batavia. Sebelumnya kan Sunda Kelapa itu pertama kali itu direbut oleh Fatahillah dari Portugis ya. Jadi dulu Portugis datang sini kan ada kerjasama antara Kerajaan Pajajaran dan Portugis. Fatahillah itu pemimpin panglimanya ya, panglima gabungan dari tentara Demak, Banten, dan Cirebon. Pada saat itu memang Demak, Banten, dan Cirebon tergabung dalam Bayangkara Islah ya. Ali Songo itu lebih concern untuk memerangi Portugis. Makanya di Demak itu ada namanya putra mahkotanya pada saat Raden Fatah itu dikirim ke Malaka untuk berperang melawan Portugis di Selat Malaka. Batu Yunus gugur,
makanya disebut Pangeran Sabrang Melor. Portugis, penjajah Portugis dan Spanyol itu berbeda dengan Belanda dan Inggris. Kalau Belanda dan Inggris itu gemplengannya sama yang lain. Portugis dan Spanyol lewat Vatikan. Oke, terus pada tahun 1799 VOC dibubarkan. 1800 masuk era kolonialisme Belanda, era kolonial Belanda ya. Lalu setelah Aceh didudukan oleh kolonial Belanda, kolonial Belanda resmi mendirikan negara Hindia Belanda. Dan kalian pernah dengar 350 tahun kita dijajah? Ternyata itu salah. Karena Aceh yang tadi saya sebutkan itu baru bisa diduduki Belanda itu pada tahun 1920-an, sekitaran tahun segitu, sama seperti Bali. Lalu kalau Malang sampai ke timur sampai ke Banyuwangi itu sekitar akhir abad 18. Jadi kalau itu tuh nggak sampai 350 tahun. 350 tahun itu cuman generalisasi dari pertama VOC menunjukkan kaki itu pada tahun 1595 sampai saat kemerdekaan dan perang kemerdekaan. VOC dibubarkan pada tahun 1799 dan 1800 masuk kolonial Belanda. Pada tahun 1900-nya itu banyak terjadi pemberontakan di kalangan pesantren, oleh kalangan pesantren ya, tahun 1900-an, karena itu sisa dari perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Itu pecah laskar Pangeran Diponegoro ke daerah-daerah yang mendirikan pesantren-pesantren. Semangatnya itu membuat pemberontakan banyak terjadi di tahun 1900 oleh kalangan pesantren dan kiai-kiai pemimpinnya. Bangsa kita disebut oleh bangsa asing itu Indiers karena diambil dari VOC tadi ya, Dutch East Indies, atau pangkal katanya inlanders. Nah, kita itu masuk dalam kasta terendah pada saat VOC atau kolonialis Belanda. Yang satu itu bangsa Eropa, VOC saja itu bangsa kolonialisme sendiri. Yang kedua itu timur asing, Cina, India, dan Arab. Yang ketiga baru inlanders. Inlanders itu pribumi. Ini timeline riset keperbakalan Belanda. Pada tanggal 24 April 1778, didirikan BTVH Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau disingkat PG oleh Jacob Cornelis Matthew Rademacher. Awal anggotanya adalah gubernur jenderal dan pejabat tinggi VOC yang ditunjuk sebagai anggota dewan direksi dan tokoh-tokoh kunci masyarakat menjadi anggota asosiasi. Pada tahun 1811-1816, Inggris masuk. Thomas Stanford Raffles mengambil peran. Atau bukunya yang terkenal History of Java tahun 1817. Pada tahun 1822, Gubernur Jenderal Baron van der Capellen mengeluarkan dekret untuk membentuk komisi pencarian benda-benda penting di Jawa dan dikirim ke BG BTVH Genootschap. Gubernur Jenderal S.K. Bout tahun 1833-1836 memerintahkan para pejabat pemerintah seluruh Hindia Belanda untuk membantu pencarian benda-benda penting kepurbakalaan. Pada tahun 1843, sebagian koleksi dikirim ke Leiden, dan ada juga yang dilelang. Tahun 1855, Undang-Undang tentang Harta Karun diberlakukan, menetapkan semua temuan arkeologi di Hindia Belanda harus dilaporkan kepada pemerintah, dan BG BTVH Genootschap dapat membelinya dengan harga yang sesuai. Gedung BTVH Society atau Genootschap ini di Harmoni dianggap tidak cukup. 1862 dengan dukungan Raja Wilhelm III membangun gedung baru di lokasi yang sekarang menjadi Museum Nasional. Ini cara-cara BTVH Genootschap memperoleh koleksinya. Yang satu ekspedisi ilmiah, kedua mencari situs-situs arkeologi, ketiga perolehan koleksi pribadi, keempat hadiah dari patron terkemuka, kelima benda-benda yang disumbangkan oleh misi keagamaan seperti artefak teknologi diperoleh dari misi Jending. Yang keenam, harta jarahan ekspedisi militer di berbagai daerah. Sebagian dikirim ke Museum Leiden. Pada tahun 1885,
Lembaga swasta Archeologische Vereniging dipimpin oleh Insinyur Jan Wilhelm Eijkman didirikan untuk mendukung Batavia's Genootschap. Lalu pada tahun 1901 didirikan Komisi Nederlands-Indië voor onderzoek of Java en Madura, diketuai oleh J.L. Brandes. Komisi ini didirikan melalui keputusan Government Besluit van 18 Mei 1901 nomor 4. Komisi ini membuat laporan secara rutin, salah satunya Rapporten van de Commissie en Nederlands Onderzoek of Java en Madura tahun 1909. Setelah J.L. Brandes digantikan oleh Krom. Krom mengganti nama menjadi Onderhoudskundige Dienst in Nederland-Indië, itu disingkat OD. Tahun 1916, Krom pulang ke Belanda. Komisi ini diganti oleh Dr. Frederik David Can Bos. Tahun 1936, Bos diganti oleh Dr. Willem Frederik Stratenhem. Tahun 1942, Jepang masuk. 1943, OD ini dipindah ke Jogja, berubah nama menjadi Keimin Sidoso. Setelah Jepang, Belanda berkuasa lagi. Tahun 1945, komisi ini yang disingkat OD aktif lagi dipimpin oleh Insinyur V.R. van Romout. Pada tahun 1947, Onderhoudskundige Dienst in Nederland-Indië, yang disingkat OD ini, dipimpin oleh Profesor Dr. A.J. Bernard Kempers. Strategi Belanda yang paling banyak dilakukan di Nusantara itu yaitu politik adu domba, yaitu divide et impera. Dan yang kedua ada kultur stetsel atau kerja tanam paksa. Di Belanda secara licik menguasai dan menguras sumber daya alam dan menguasai sumber daya manusianya. Dan animisme, dinamisme itu muncul dari kalangan sejarawan Belanda tentang agama-agama buhun kita, agama luhur kita ya, misal Hindu-Witan dan Kapitayan, itu disebut animisme, dinamisme, penyembah pohon dan penyembah batu, makhluk hidup dan benda mati. Sebenarnya enggak sedang kali itu, mereka hanya ingin mengkerdilkan leluhur kita atau asal orang-orang pribumi pada waktu itu. Dan mungkin sampai sekarang juga banyak yang mengiyakan bahwa agama-agama dulu kita itu padahal bukan. Itu hanya siasat Belanda saja.